Pemirsa, Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vonis yang diterima bekas Kapolda Sumatera Barat ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Vonis penjara seumur hidup disampaikan Hakim Ketua John Sarman Saragi pada Selasa siang. Teddy Minahasa terbukti melanggar sejumlah pasal pada KUHP dan Undang-Undang tentang Narkotika. Selain Teddy, ada dua terdakwa lain yang akan menjalani sidang vonis, yakni anggota polisi AKBP Dodi Prawira Negara dan warga sipil bernama Linda pada 10 Mei 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara. Pemirsa, untuk mengetahui apa saja poin yang disampaikan pada sidang vonis Teddy Minahasa hari ini, kita sudah bersama dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Tommy Pribadi. Ya, selamat sore Said. Hasil putusan sidang hari ini lebih ringan dari dibandingkan dengan putusan atau tuntutan JPU, yakni vonis mati. Hal apa yang memberatkan dan meringankan dalam sidang hari ini, Said? Ada setidaknya 6 poin yang memberatkan daripada dakwaan ataupun vonis yang diberikan oleh hakim kepada mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Kalau kami catat tadi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim John Saragi, diantaranya adalah yang pertama, Teddy Minahasa ini disebut tidak mengakui perbuatannya, yaitu menukar sabu dengan tawas begitu, lalu kemudian memperjualbelikan. Lalu yang kemudian poin keduanya adalah Teddy Minahasa disebut berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan juga menyangkal perbuatannya. Lalu kemudian yang selanjutnya yang memberatkan lainnya adalah Teddy Minahasa disebut menikmati daripada hasil penjualan sabu ataupun narkotika jenis sabu yang dalam pembacaan tuntutan sebelumnya, kalau kita ingat kembali bahwa Teddy Minahasa disebut menikmati uang senilai 300 juta rupiah atau setara dengan 27.000 dolar Singapura begitu yang diterima dari Linda Pujiastuti. Yang ini kemudian salah satu yang memberatkan daripada vonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Yang selanjutnya, Rolando, adalah Teddy Minahasa disebut sebagai pihak yang kemudian tidak mencerminkan sebagai penegak hukum yang baik begitu, apalagi posisinya saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, sehingga posisinya yang seharusnya melakukan penegakan hukum untuk utamanya pemberantasan narkotika ini dilanggar oleh Teddy Minahasa. Lalu yang selanjutnya adalah Teddy Minahasa disebut mengkhianati perintah presiden dalam hal pemberantasan narkotika. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah majelis hakim membacakan bahwa Teddy Minahasa ini tidak mengindahkan daripada program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba. Hal-hal ini yang kemudian tadi coba disampaikan ataupun dibacakan oleh majelis hakim terhadap Teddy Minahasa dalam pembacaan amar putusan ataupun vonis yang dari awal tadi dibacakan. Rono, kami juga meng-highlight beberapa hal. Yang pertama adalah tadi pledoi yang disampaikan atau yang pernah disampaikan oleh Teddy Minahasa beberapa waktu yang lalu. Ini menurut majelis hakim ditolak atau sangat patut untuk kemudian dikesampingkan dalam hal ini, karena Teddy Minahasa secara sah ini disebut melawan hukum, utamanya dalam pemberantasan narkotika jenis sabu ini. Lalu kemudian juga tadi disebutkan juga bahwa Teddy Minahasa ini sudah jelas disebutkan menikmati ataupun juga terlibat untuk kemudian mengambil 300 juta rupiah yang kemudian itu dipaparkan tadi juga dibacakan oleh majelis hakim. Lalu yang kemudian hal yang meringankan, Rolando, hanya ada dua tadi yang kalau kami ringkas. Yang pertama adalah Teddy Minahasa merupakan pihak yang tidak pernah terjerat kasus hukum. Lalu kemudian yang kedua adalah Teddy Minahasa merupakan aparat kepolisian yang telah mengabdi selama kurang lebih 30 tahun dan menerima sejumlah penghargaan, sehingga kemudian dua hal ini yang meringankan daripada tuntutan jaksa yang sebelumnya sudah Anda katakan tadi bahwa seharusnya di jaksa dituntut hukuman mati, namun majelis hakim yang dibacakan oleh John Saragi tadi membacakan bahwa Teddy Minahasa hanya dituntut ataupun divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Kita masih menunggu apa yang akan selanjutnya dilakukan ataupun langkah hukum yang akan diambil oleh Teddy Minahasa dan juga kuasa hukumnya. Nanti kita akan sama-sama mengikuti perkembangannya, Rolando. Baik, terkait dengan tanggapan dari kuasa hukum Teddy Minahasa, seperti apa atas vonis hari ini? Kuasa hukum Teddy Minahasa tadi pada saat selesai ataupun usai persidangan, Hotman Paris keluar lalu mengatakan kepada awak media bahwa
apa yang kemudian dibacakan oleh majelis hakim pada seluruhnya hampir 90% menurut Hotman ini merupakan copy paste atau disalin dari tuntutan yang dibacakan oleh jaksa sebelumnya, sehingga ini kemudian banyak hal-hal yang kemudian disangkakan ataupun juga hal-hal yang dibantah oleh kuasa hukum ini tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Ada beberapa hal tadi yang kami highlight apa yang dikatakan oleh Hotman Paris. Yang pertama adalah sejak awal memang Hotman Paris mengatakan bahwa kasus ini secara hukum acara ini tidak sah begitu karena ada beberapa alat bukti, misalnya pengambilan alat bukti elektronik yang diambil secara tidak sah hanya merupakan tangkapan layak. Teman-teman kuasa hukum ini harus melalui uji lab digital forensik sehingga kemudian itu sah sebagai alat bukti ataupun barang bukti. Lalu kemudian yang selanjutnya juga tadi Hotman Paris mengatakan bahwa semua tuduhan yang diberikan hanya mengandalkan satu saksi saja, di mana saksi ini juga merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini, yaitu AKBP Dodi Prawira Negara sebagai mantan Kapolres Bukit Tinggi saat ini. Sehingga kami juga tadi mengatakan apakah ini kemudian akan dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya, yaitu akan mengajukan banding. Hotman Paris menegaskan bahwa pihaknya tentu akan mengajukan banding dan akan melalui semua proses hukum yang ada, masih panjang menurut dia, sehingga dia kemudian masih optimistis bisa kemudian lebih meringankan dari vonis yang diberikan kepada Teddy Minahasa yaitu seumur hidup pada hari ini. Kita tentu akan menunggu proses hukum ini akan terus berjalan. Rolando. Baik, terima kasih Said Masyur atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Said Masyur dan juru kamera Tommy Pribadi.